Samsung sepertinya ingin merusak citra brand Odyssey-nya sendiri dengan launch ultrawide G5 34 inch ini. Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2021. Kayaknya nggak cocok sih baju yang gue pakai. Ya, mesti ganti. Kalau lu inget smartphone Samsung zaman dulu ya, sebelum brand China agresif menyerang bahkan sampai melibas semua, dia kan tuh marketing mulu tuh di mana-mana ya. Biaya marketingnya gede banget pasti, dia masukin tuh ke harga smartphone-nya. Jadi sebenarnya kita yang bayar tuh marketingnya. Tapi di marketingnya tuh body yang bagus mulu, bukan performance-nya. Dan di saat itu ya, Xiaomi harganya udah mulai dari 1 jutaan ya, 1 jutaan ke atas. Banyak lah segmennya. Dan itu udah oke banget untuk performance-nya masing-masing. Saingan sekelas harga Xiaomi di Samsung itu kualitasnya tuh bolot banget. Apalagi dulu tuh masih pakai Android yang dimarketingin luar biasa sama Samsung. Namanya TouchWiz. Bluetooth-nya gila-gilaan banyak ya. Seri A dulu dimarketingin bodinya tuh kaca, curve-nya bagian belakangnya Seri A dulu dimarketingin ya, bodinya tuh kaca, curve, tapi bagian belakangnya doang tuh, gue masih ingat. Cukup lama tuh Samsung ngelakuin hal itu untuk budget smartphone-nya. Waktu berlalu dan gue yakin sih penjualan Samsung digerus habis sama brand-brand China, sampai akhirnya Samsung tobat. Dan sekarang banyak tipe A yang murah dan kualitasnya tuh lumayan ya. Waktu itu kalau nggak salah tiba-tiba dia launching, kalau gue nggak salah ingat, dia launching cepet-cepet A10 sampai A70 gitu, segmennya udah jelas. Dari situ sampai hari ini smartphone Samsung udah lumayan lah, walaupun nggak seimba brand-brand China yang udah rame banget. Realme, Xiaomi perang udah gila-gilaan sih di smartphone entry. Hal itu kayaknya yang mau diulang sama Samsung dengan launch 34 inch kayak gini. Marketing luar biasa 1000R tanpa diimbangi dengan value to performance yang seimbang. Pas awalnya nih gue angkat-angkat ini monitor 34 inch masih disegel tuh di dalam dus, ada yang aneh. Karena ini monitor ringan banget. Itu dus ya, modus monitor tuh ringan banget. Kalau gue pakai kira-kira di kepala gue, ini beratnya 1/3 dibandingin AOC, Xiaomi, dan Lenovo 34 yang kemarin gitu udah review. Pasti ada masalah ini. Dan kecurigaan gue bener aja, stand-nya ini full plastik. Sama sekali nggak ada besi apapun, lu bisa lihat, dan kopong gitu aja kayak gini. Kakinya ada sedikit besi di dalamnya dan dibalut plastik tebel aja. Pendek dan kayak monitor murahan. Hari gini nih Samsung, 7,5 juta yang harus dikeluarin orang menguap jadi plastik. Dan lu nggak kasih ergonomik stand apapun selain tilt. Bahkan untuk sebuah monitor 34 inch dengan 1000R-nya lu bikin kualitas kakinya itu murahan kayak gini untuk nopang panel yang berat di 34 inch. Sampai bisa goyang dangdut kayak gini. Gila, udah GG sini nggak jelasnya Samsung. Sampai sini aja gue udah nggak bisa sama sekali rekomen monitor ini ke siapapun. Nggak usah dibandingin sama Xiaomi lah. Sama kualitas Lenovo aja nggak ngangkat monitor G5 ini. Tinggal terakhir kualitas panelnya nih. Kalau sampai kualitas panelnya biasa aja atau jelek, monitor ini sih beneran cuma jualan 1000R doang tanpa value yang jelas di posisi lainnya. Sebelum masuk ke data color, kita lihat dulu apa yang diberikan Samsung dari kelengkapannya. Di sini Samsung rapi banget packingnya, semua dimasukin jadi satu plastik. Keluarin semuanya. Manual, Bu. Habis itu dia kasih kita adapter dengan colokan kabel power yang tipis banget kayak gini, yang kepala 2. Kalau ini monitor budget, gue maklum lah. Ini udah masuk kelas premium, Samsung masih mau cutting quality lagi dari kabel powernya ini.
Untungnya dia masih kasih kita kabel DisplayPort yang tebel banget kayak gini, oke lah. Lanjut ke body monitornya, bisa dibilang ini versi murahnya dari Odyssey yang pertama kali launching. Jadi di sini tuh plastikan semua, tanpa ada RGB apapun dan ringan banget untuk diangkat. Ada logo Odyssey di bagian kiri yang mulai nggak jelas brandingnya mau ke arah ke mewah atau plastikan kocak kayak gini. Face aja juga dia kasih kayaknya udah nggak muat posisinya ya. Mau kelihatan cantik juga dia. Dia kasih cuma 75x75 mm. Nggak apa-apa sih untuk pakein bracket sebenarnya. Tapi gue yakin akan lebih stabil kalau Face ini 10x10 cm karena monitornya udah gede banget 34 inch nih. Untuk bagian portnya juga udah asik untuk bracket karena udah ngadep ke bawah. Ada audio out, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB service, cuekin aja, dan DC in. Lucunya lagi ya, monitor ini gue nggak bisa nemuin lubang pembuangan panas yang dedicated gitu. Karena gue terawang semua bagiannya itu semuanya ketutupan plastik. So angin panasnya cuma keluar di celah-celah port dan sambungan monitor. Kalian pikir sendirilah kualitas sirkulasi monitornya kayak gimana. Kalau di push berjam-jam nge-gaming, gue cuma bisa geleng-geleng kepala sih. Bagian depan untungnya udah bezel-less dengan desain Odyssey yang mahal itu di cutting plastik, jadi jadiin plastik di sini. Dan ada joystick untuk OSD-nya di bagian bawah. Dan spek lengkapnya di website Samsung 34 inch VA panel curve 1000 Hz, QHD resolution atau 3440x1440p, tentunya dengan aspek rasio 21:9. Refresh rate-nya maksimum sampai 165 Hz yang bisa kalian dapetin kalau pakai DisplayPort. Untuk HDMI mentok di 100 Hz. Brightness tipikalnya 250 nits dengan kontras 2500:1. Support SDR10, gua nggak tahu juga buktiin klaimnya gimana. Dari pemakaian sama Xiaomi kalau gue bandingin side by side sih nggak ada beda gimana warnanya. Ya cuma 1000R-nya aja yang asik. 1 milisecond MPRT yang udah jelas banget kalau kita tes UFO, panel VA tinggi banget motion blur-nya. Sangat-sangat nggak cocok untuk kompetitif game. Dan ingat, untuk beberapa orang pakai kelamaan ngegame di motion blur tinggi, itu bisa bikin pusing. Color gamut diklaim 72% NTSC. Support FreeSync Premium dan tentunya support G-Sync compatible, tapi harus pakai DisplayPort baru bisa nyala G-Sync compatible-nya. Spek lainnya gue mesti cek di display specification, sekalian gue sandangin sama Xiaomi dan AOC. Samsung ini model tahun 2020, sisa lainnya 2019 udah launching. Semua panelnya itu pakai brand Samsung, dan untuk panel yang kita bisa lihat Xiaomi unggul dengan panel SVA-nya. Kualitas warna lebih tinggi dari VA biasa. Dan panel bit damp-nya 8 bits murni untuk Samsung ini sama seperti yang lain. Dan yang menarik, kalau lo perhatiin panel manufaktur untuk Xiaomi dan AOC itu Samsung loh. Masuk ke momen paling penting monitor ini, pengetesan panelnya pakai data color Spider X. Kalian gue bandingin sama Xiaomi 34 inch dan AOC CU34G2X yang udah resmi di Indonesia. Hasil color gamutnya bikin gua kedinginan sih. Hasilnya macam monitor 2 jutaan. Terbantai habis sama AOC dan Xiaomi. 96% sRGB, 78% Adobe RGB, 79% DCI P3, dan 75% NTSC. Terus gue pikir-pikir ya, Samsung harga 7 jutaan. Masa sih kualitas panelnya nggak bagus ya? Jadi ya gue coba mencari color gamut yang bagus di monitor ini. Gue tes semua preset picture di monitornya, nggak ngepek. Tetap kayak kualitas monitor 2 jutaan. Kualitas jauh banget sama kedua monitor yang lain. The best tetap Xiaomi. Untuk brightness maksimum terbantai saudara-saudara, maksimumnya cuma 262,4 nits dengan kontras 2740:1 dan white point-nya kebiruan di 7000 Kelvin. Kalau uniformity di brightness 100% cukup menarik, bisa menang dari AOC, bisa dibilang seimbang dengan Xiaomi. Luminous uniformity di brightness 100% Samsung cukup seimbang dengan Xiaomi, AOC lebih unggul, kualitasnya lebih rapi dari keduanya. Kita cek color akurasinya seperti yang kita sering tes selama ini. Kalau color gamut hasilnya kayak monitor entry level. Biru 1F pasti ngacir tinggi banget dengan maksimum 5,42 delta E dan average-nya sebenarnya udah cukup akurat di 1,78 delta E. Tapi ya kalau lu bandingin sama AOC aja udah kalah, bandingin sama Xiaomi ya sekarat ya, bukan kalah lagi. Setelah dikalibrasi, Samsung bisa lebih akurat lagi dengan maksimum turun ke 3,98 delta E dan average-nya ke 1,58 delta E. AOC hasilnya gue nggak punya, gue lupa taruh di mana. Kalian bisa cek di videonya. Dan ketika lihat hasil kalibrasi Xiaomi, Samsung sangat-sangat terpojokan. Overall rating dari data color untuk ketiga monitor ini sebelum dikalibrasi, Samsung 4, AOC 4,5, dan Xiaomi 3,5. Oke, kita pengetesan bleeding seperti biasa. Kalian lihat, ini gue show something yang gelap banget. Monitor ini mengejutkannya cukup bagus ya. Dia memang ada kayak yang sering gue lihat ya di ultrawide AOC maupun Lenovo maupun Gigabyte. Xiaomi juga dia ada sedikit bleeding di bagian lekukan di sini. Tapi ini tuh sangat-sangat tipis, agak susah untuk gue kasih lihat di kamera. Tapi kalau kalian lihat ada sedikit perubahan warna sedikit di sini.
Dan ada bocor-bocor sedikit lah di sini. Sangat-sangat tipis lah. Nggak terlalu mengganggu sih harusnya. Mungkin gue hoki juga dapat unit yang nggak bleeding. Tapi ya seperti gue bilang biasa, bleeding atau nggak bleeding udah kayak ngegaca. Jadi kalian jangan terlalu berharap. Ini nggak menentukan 100% unit yang kalian dapat pasti kayak gini. Ya, itu pengetesan kita. Monitor Samsung Odyssey G5 LC34 G55T 34 inch ini dibanderol dengan harga yang fantastis nggak jelasnya di 7,5 sampai 7,6 juta, dan kita bisa dapetin headset JBL Quantum 200 wired dengan harga up to 1 juta. Kalau gue perhatiin sistem bundle kayak gini ya sering dilakukan sama Samsung di smartphone-nya. Setelah selesai bundlingnya ya harga produk utamanya turun banyak. Jadi gue rasa sama aja, JBL itu kita dipaksa beli sendiri sebenarnya. Kalau untuk sekarang di 7,6 juta nggak usah diomong lagi, sangat nggak jelas kalau jualannya cuma 1000R doang. Kualitas panel kebantai, garansi juga cuma dikasih 1 tahun full doang dari Samsung, sisanya 2 tahun cuma service doang. Kalau kita hitung lagi nih, dipotong harga JBL, misalnya JBL lu bisa jual 1 juta, di Tokopedia sih gue lihat 800 ribuan sekitar, anggaplah 1 juta, jadi 6,6 juta. Gue tetap nggak rekomen buat siapapun yang mau beli monitor ultrawide ini. Apalagi buat orang yang belum pernah ngerasain indahnya 34 inch sebelumnya, baru pertama kali. Impression yang dikasih Samsung bener-bener suram. Dari semua bodi plastik sampai kaki dan standnya. Dan itu bisa goyang-goyang dangdut ya monitornya. Menunjukkan nggak kokoh sama sekali kaki dan standnya itu. Untuk tilt aja nggak nyaman sama sekali karena saking ringannya standnya itu ganggu banget pengalaman tiltnya doang. Nggak ada head adjustment juga, jadi nggak bisa disesuaikan sama tinggi pembelinya. Nggak ngerti sih mau apa ini Samsung ini. Pas di tahun lalu Samsung kenalin 1000R pertama kali. Gue pikir ini teknologinya dia doang, eksklusif ya. Dan akan semakin seru kalau kayak gitu peperangan monitor. Tapi ternyata 1000R diadaptasi sama AOC. Selang beberapa waktu di ultrawide-nya yang luar biasa bagus banget. CU34G3S. Nggak ada artinya lah Samsung sekarang dengan 1000R ini. Infonya juga dalam waktu dekat ini, channel Best Indotech di tab community-nya Xiaomi bakalan resmi di Indonesia. Nggak tahu info dari mana, tapi ada baiknya menunggu untuk yang membeli ultrawide. 1000R ini juga akan diadaptasi oleh banyak brand. Lu tinggal tunggu aja santai. Jadi jangan berharap sama Samsung ini. Sayangilah duit kalian. Susah cari duit zaman sekarang. Kalau gue lihat gambaran besarnya, gue mau bahas gambaran besarnya. Gue ngerti sih, Samsung sendiri udah gede banget secara brand. Bahkan bukan hanya di smartphone ya, semikonduktor, chip, bahkan chipnya itu dipakai Nvidia bikin RTX 3000-nya. Ada lagi SSD yang luar biasa kualitasnya. Bisa dibilang SSD Samsung yang tercepat di dunia sekarang. Apalagi kita juga udah lihat nih, banyak juga brand monitor yang pakai panel Samsung untuk monitornya, termasuk AOC dan Xiaomi. Dari hal itu gue ngerti sih, Samsung jadinya santai aja di segmen monitor, nggak usah agresif sebenarnya. Tapi kalau kita fokus ke monitor aja nih, mengesampingkan hal-hal tadi, Samsung ini sangat-sangat tidak memberikan yang seharusnya diberikan di 7,5 juta ultrawide. Sangat nggak worth it dibeli, malah ngerusak citra Odyssey yang udah dibangun awal-awal dengan kemewahan, spek dewa dan bodi luar biasa keren, ada RGB-nya lagi. Dan seperti gue bilang di awal, Samsung kayaknya bakal mengulang sejarah di smartphone lagi kalau sampai brand-brand China ini membantai segmen monitor yang udah Xiaomi lakukan sebenarnya. Xiaomi China lakukan sih. Huawei infonya juga mau launching, dan biasanya kalau Xiaomi bertindak, kawan-kawannya di BBK Elektronik ikutan. Ujung-ujungnya Samsung akan membanting lagi sistem jualan kemahalan kayak gini, bandel-bandel nggak jelas, plus harganya mahal tanpa arti yang jelas. Kalau Lenovo kemarin cuekin, Samsung ini nggak usah dipandang bahkan. Gue Elwin dari GDID, sampai jumpa di video berikutnya, tetap canggih. Dan untuk Xiaomi Indonesia yang udah lihat kualitas Samsung kayak gini masih nggak mau masukin line up monitor ya, gue mending pergi sih, gue udah males. Tetap canggih guys, kalian keren.